Untuk sahabat tersayang yang tinggal di dunia di sebelahku, aku mengetik surat ini, sambil menahan napas yang bergetar halus. Kupilih kata yang pelan agar tidak mengganggu fokusmu, sebab aku tahu waktumu mahal. Pagi di sini dimulai dengan sunyi yang rapi, seperti meja kerja yang baru dilap, dan aku berharap pagimu juga serapi itu. Di layar kecilku muncul antrean pesan yang menunggu. Mereka berdiri sopan seolah meminta izin masuk ke ruang kepalaku. Setiap pesan membawa alasan singkat, durasi yang jujur, dan harapan kecil agar kuterima mereka di jam terbaikku. Ada permintaan 5 menit dari ibuku tentang resep sup, ada 2 menit dari tetangga tentang kebun, dan ada tawaran diskon yang tidak berani menyebut manfaatnya. Di sini kami menyebutnya visa perhatian, karena perhatian kami diperlakukan setara dengan waktu dan napas. Aku senang sekali menuliskan kalimat itu, sebab rasanya adil ketika pikiran dijaga layaknya rumah yang punya pintu yang pantas. Dulu pikiranku seperti terminal yang tidak punya gerbang, semua datang sekaligus, dan aku kehilangan arah. Sekarang ada penjaga yang netral, ia bukan majikan, ia hanya memastikan ada alasan yang baik sebelum sesuatu mengetukku. Ku tahu kamu akan bertanya, apakah itu tidak dingin? Tetapi di sini kami menyebutnya sopan santun baru. Karena kami percaya, pesan yang benar adalah pesan yang berani menyebut maksudnya, sejak awal. Aku menulismu di sela jendela fokusku yang panjangnya 25 menit, dan jendela ini kubeli dari diriku sendiri seperti orang membeli tiket kereta. Di kotaku, orang menukar jendela fokus di pasar yang ramai, dan harganya naik saat pagi hari ketika otak masih segar. Ada juga jatah gratis untuk layanan publik, karena keselamatan tidak boleh disandera waktu. Sekolah mengajarkan anak-anak tentang menjaga lahan mental, seperti berkebun tetapi untuk ide, dan itu pelajaran favoritku waktu kecil. Guruku sering berkata, tunas yang rapuh pun bisa jadi pohon jika kau lindungi dari serangga kecil yang bernama gangguan. Aku tertawa kecil saat mengingatnya, karena kini gangguan itu menunduk dan memperkenalkan diri lebih dulu. Pagi tadi kekasihku mengajukan visa perhatian selama 15 menit, ia menulis aku butuh telingamu, bukan solusimu. Aku setuju, dan 15 menit itu terasa seperti selimut hangat yang menutup luka semalam. Kami belajar bahwa perhatian tidak selalu harus produktif, kadang ia hanya perlu hadir seperti lampu kecil di meja. Di kantorku, rapat pun memohon izin masuk, mereka menuliskan topik, hasil yang diinginkan, dan batas waktu yang jelas. Jika rapat gagal menyebut hasil, rapat itu ditolak, dan kami menunda sampai ada kepastian yang sederhana. Kau mungkin membayangkan suasana yang kaku, namun kenyataannya justru ringan seperti udara setelah hujan. Ada humor yang lahir dari kejelasan, karena semua orang berbicara dengan kalimat yang tidak menipu. Meski begitu, hidup kami bukan tanpa masalah, sebab selalu ada mereka yang mencoba menyelinap. Kami menyebut mereka penyelundup perhatian, orang-orang yang menamakan dagangannya sebagai darurat padahal hanya ingin menjual. Siang kemarin, sebuah pesan mengaku sebagai peringatan banjir, tetapi segelnya palsu dan tujuannya kabur. Aku bekerja sebagai petugas kecil di konsulat perhatian, tugasku memeriksa cap, waktu, dan niat yang tersembunyi. Kadang tugas itu terasa berat, karena satu kelalaian bisa mencuri siang dari 1000 orang yang percaya. Namun, aku menyukai sisi manusiawinya, sebab aku boleh memberi pertanyaan kedua, apakah benar ini untuk kebaikan banyak orang? Ada kasus yang membuatku duduk lama. Seorang penjual obat ingin masuk ke ponsel para lansia, dengan janji hidup lebih panjang. Ia menuliskan 2 menit saja, tetapi 2 menitnya datang setiap jam, seperti tetesan yang melubangi batu. Kami menolaknya, lalu mengundangnya kembali dengan bukti yang lebih jujur tentang manfaat yang nyata. Di kota kami, kejujuran bukan hanya nilai, tetapi juga mata uang yang membuat pesan lebih murah untuk masuk. Keluargaku pun belajar aturan baru, kami meminta izin untuk hal-hal kecil yang dulu kami anggap sepele. Adikku pernah menulis, "Kak, 5 menit, aku kangen suaramu," dan aku menyetujuinya sambil tersenyum yang tidak bisa kulihat.
Hubungan kami menjadi lebih hangat karena kami menamai kebutuhan kami, bukan menebak dan bukan memaksa. Aku bertanya pada diriku, mengapa hal sederhana ini dulu terasa mustahil? Mungkin karena kami dulu takut dianggap manja. Kini kami berkata terus terang, aku butuh perhatianmu, inilah alasannya, dan kalimat itu menjadi jembatan yang tidak licin. Di pasar Fokus, ada papan yang menampilkan tarif hari ini, mirip papan cuaca, tetapi ukurannya lebih banyak menyentuh hati. Tarif tertinggi terjadi pukul 9 pagi dan 8 malam, karena orang ingin belajar dan ingin pulih. Pemerintah kota mengumumkan hari sunyi digital sepekan sekali, dan hari itu jalan terdengar seperti perpustakaan. Banyak yang berkebun, ada yang menulis, ada yang tidur siang tanpa rasa bersalah, dan tidak ada yang memanggil siapapun. Kadang aku berjalan menyusuri sungai, kucatat pertanyaan yang ringan, lalu kubiarkan angin menjawab dengan diamnya. Mungkin kau akan bertanya apakah tidak bosan, tetapi sunyi yang dipilih tidak pernah terasa seperti hukuman. Sunyi yang dipilih terasa seperti halaman kosong yang menunggu cerita, dan aku suka menuliskan namamu di situ. Aku juga ingin bercerita tentang audit wargaku yang selalu lucu, karena mereka datang seperti tetangga yang ramah. Mereka memeriksa apakah pesan darurat benar-benar darurat, dan mereka menutup hari dengan makan bakso yang sederhana. Suatu kali seorang influencer datang membawa visa yang wangi, ia menjanjikan kebahagiaan dalam 3 menit menatap layar. Auditor warga tersenyum dan bertanya, bisakah kebahagiaan itu tetap tinggal setelah layar dimatikan? Aku menyaksikan jeda singkat yang jujur, lalu kami menyetujui visa yang lebih pendek dengan janji tindak lanjut yang nyata. Kamu mungkin ingin tahu perasaan orang-orang yang pekerjaannya bergantung pada perhatian. Apakah mereka baik-baik saja? Banyak di antara mereka menjadi lebih kreatif karena mereka merancang pesan yang memiliki nilai sesudah ditutup. Mereka mengirimkan ringkasan yang jelas, tautan yang tidak memaksa, dan humor yang tidak menyindir. Mereka belajar menyapa dengan cara yang bersih, halo, ini tujuanku, ini manfaatmu, dan ini waktumu tetap aman. Aku bangga menyaksikan perubahan itu, sebab nada kota terdengar lebih ramah meski jadwal semua orang padat. Tentu ada pihak yang kecewa, terutama pedagang rasa panik, karena panik tidak lagi laku bila pintu punya penjaga. Mereka mencoba menjual lewat jalan belakang, tetapi kami menanam lampu kecil di lorong-lorong, sehingga pejalan melihat lebih cepat. Aku tahu suratku mulai panjang, namun aku ingin kau melihat hariku dengan warna yang tepat. Pagi ini ibuku mengirim lagi, 1 menit, aku sudah menemukan jahit terbaik, dan aku membalas dengan segera. Di jam siang, bosku mengajukan rapat 20 menit, dan ia menuliskan hasil yang terukur dengan rapi. Rapat berjalan cepat karena semua orang membawa tujuan yang sudah disetujui sejak awal. Di akhir rapat kami masih punya energi untuk bercanda, dan canda yang tidak sinis terasa seperti roti yang baru keluar dari oven. Setelah rapat, penjaga mengingatkanku untuk minum air, dan di sini pengingat kesehatan langsung disetujui tanpa antre. Kami percaya bahwa tubuh adalah sahabat pikiran, jadi kami memberi jalur prioritas untuk hal-hal yang menjaga keduanya. Sore datang dengan langit yang teduh, lalu sebuah anomali muncul seperti awan yang terlalu rendah. Puluhan pesan darurat masuk sekaligus dengan cap yang benar, tetapi nadanya tidak wajar seperti tawa yang terlalu keras. Kami menyebutnya serbuan kebisingan, sebuah strategi untuk meminjam kepanikan demi mencuri waktu. Aku menahan napas yang hangat, lalu kuperiksa satu persatu, dan kutemukan pola yang aneh di pilihan kata mereka. Kata-kata mereka dibangun agar menyalakan rasa takut yang tidak perlu, dan manfaatnya tak pernah disebut tuntas. Aku menghubungi tim cepat auditor warga, dan mereka datang dengan langkah ringan yang menenangkan. Kami memutuskan untuk membuka koridor kemanusiaan saja, sehingga pesan yang benar-benar menyelamatkan tetap bisa masuk. Sementara itu kami menutup lorong komersial selama 30 menit, agar kota bisa menata ulang napasnya.
Di momen itu, aku teringat dirimu. Dan aku bertanya pada layar, apakah di duniamu kamu masih harus membelah dirimu 100 kali? Aku membayangkan kamu duduk di depan ponsel yang tak tidur, dan aku ingin memelukmu dengan jeda yang lembut. Jika aku boleh menitip pesan satu kalimat untukmu, kumohon beri visa hanya kepada yang kau percaya sepenuh hati. Aku menginginkan hari-harimu tetap utuh, seperti roti yang tidak diremukan sebelum disantap. Setelah situasi tenang, kami duduk mengevaluasi tanpa saling menyalahkan, karena salah paham adalah guru yang murah hati. Kami membuat daftar kata-kata yang kerap dipakai untuk mencuri waktu, dan kami menempelkannya seperti poster di aula kota. Anak-anak membaca daftar itu sambil tertawa, karena mereka mengenali gaya yang sering menyergap mereka dulu. Aku mengirimkan salinan daftar itu ke adikku, dan ia menjadikannya bahan teater kecil di sekolahnya. Pertunjukan itu sederhana, tetapi penonton pulang dengan senyum yang lama tinggal di pipi. Kau mungkin ingin tahu, apakah semua ini membuat kami terlalu serius, tetapi tidak, kami jadi lebih ringan karena jujur. Kejujuran membuat langkah seperti sandal, tidak menekan, tidak melukai, dan cukup kuat untuk perjalanan jauh. Aku belajar bahwa rasa sayang pun perlu visa yang jelas, agar tidak berubah menjadi beban yang diam-diam berat. Kekasihku mengajarkanku untuk menutup ponsel ketika kami bicara, dan ia mengajariku cara mendengar tanpa menyiapkan jawaban dulu. Kami menyebutnya mendengar sampai habis, dan itu mengubah cara kami menawar maaf. Di kota kami, maaf adalah perjanjian kecil yang mencatat waktu untuk memperbaiki, bukan sekadar kata yang meringankan pundak. Kau akan tertawa ketika tahu bahwa kafe di sini menjual paket hening selama 10 menit sambil menatap pohon, dan paket itu lari seperti kopi. Mereka memberi kartu kecil yang menulis, matikan suara, hidupkan rasa, dan semua orang pulang dengan mata yang lebih ramah. Ada pula perpustakaan yang meminjamkan keheningan, kamu duduk di bilik dan memesan sunyi selama setengah jam. Sunyi itu tidak kosong, karena di dalamnya kalimat-kalimat tumbuh seperti benih yang menemukan tanah. Aku sering memesan bilik itu setelah hari yang penuh rapat, dan aku keluar dengan kepala yang bersih seperti piring yang baru dibilas. Aku ingin bercerita tentang seorang kawan kerjaku bernama Daya, yang dulunya bangga dengan pesan yang berhasil meledak di mana-mana. Setelah aturan baru, ia takut akan hilang, tetapi ia belajar membuat pesan yang berani mengantar orang kembali ke hidup di luar layar. Ia menulis ringkasan yang jernih, ia mengukur manfaat yang nyata, dan ia mengakhiri pesannya dengan kalimat, "Kau boleh berhenti di sini dan kembali ke harimu." Pesan Daya sekarang disukai bukan karena menahan orang, tetapi karena membantu mereka pulang dengan hati yang lega. Aku mengagumi keberaniannya, dan kami sering makan malam sambil membahas kata-kata yang tidak menyakiti. Kami percaya bahwa kata adalah alat seperti pisau, bisa membuat roti, bisa juga melukai, dan itu bergantung pada niat yang memegangnya. Di kota kami niat harus ditulis, sebab niat yang ditulis memegang tangan kita agar tidak gemetar ketika tergoda. Malam ini aku menyisihkan jendela fokus terakhirku untukmu, karena menulismu terasa seperti menutup buku harian dengan syukur. Aku menyalakan lampu yang hangat, kuatur musik yang datar, dan kusandarkan punggung pada kursi kerja yang sudah akrab denganku. Kupikirkan satu hari di duniamu yang mungkin terasa terlalu ramai, dan aku ingin mengirimkan beberapa cara agar kau bisa bernapas. Cara yang pertama adalah menamai, sebut saja gangguan itu dengan jujur, karena sesuatu yang dinamai akan kehilangan sebagian tajinya. Cara yang kedua adalah menawar, beritahu dirimu bahwa kau akan membuka pintu pada jam tertentu saja, dan tepati janji yang kecil. Cara yang ketiga adalah menutup, karena tidak semua tamu harus masuk hari ini, dan tidak semua pintu harus ramah selamanya. Aku menulisnya sambil tersenyum, karena aku belajar semua itu pelan-pelan, dan aku masih sering jatuh lalu bangkit lagi. Saat aku jatuh, aku mengirim visa 1 menit kepada sahabat terdekat, dan ia menjawab dengan 2 kalimat yang menegakkan punggungku. Ia selalu menulis hal yang sederhana, "Kamu sudah cukup."
istirahatlah. Dan dua kalimat itu seperti air setelah perjalanan panjang. Kau juga boleh meminjam kalimat itu malam ini, dan kembalikan besok ketika matamu sudah tidur dengan damai. Jika suatu hari kau ingin mencobai kotaku, datanglah saat hari sunyi digital, karena kota terasa seperti halaman kosong yang siap kita tulisi bersama. Kita akan berjalan sambil menyusun daftar hal-hal yang boleh masuk ke kepala, dan kita akan tertawa ketika daftar itu tak sepanjang yang kita takutkan. Aku ingin juga meminta maaf jika surat ini menyinggung, sebab aku tidak berniat menggurui, aku hanya bercerita. Kau bebas menolak cerita ini jika ia tidak membawa manfaat, karena di sini kami mengizinkan penolakan sebagai bentuk cinta pada diri. Tetapi jika ada satu kalimat yang tinggal, biarkan kalimat ini yang tinggal, waktumu adalah kehidupanmu yang sedang berbunga. Jagalah ia seperti kau menjaga tanaman di balkon, sirami ketika perlu, dan pangkas ketika berlebih. Aku akan menutup surat ini sebentar lagi, namun sebelum itu, aku ingin menjawab pertanyaan yang mungkin ada di kepalamu. Sistem di kotaku ini bisa disalahgunakan, dan kami sadar itu sejak awal. Karena itulah kami menaruh pintu ganda pada kekuasaan, satu pintu dipegang warga, satu pintu dipegang lembaga, dan kuncinya hanya bekerja ketika keduanya setuju. Kami juga menulis ulang cara kami mengukur keberhasilan, bukan lagi jumlah mata yang melihat, tetapi jumlah hidup yang membaik. Dokter di klinik cerita bahwa antrean berkurang setelah orang-orang menatap panggilan yang masuk, dan angka tidur membaik secara perlahan. Guru di sekolah melaporkan bahwa kelas menjadi lebih tenang, dan anak-anak berani bertanya tanpa takut dipotong suara dari saku. Aku tidak mengatakan semua sempurna, tetapi perubahannya terasa seperti pagi yang memudar ke siang tanpa kejar-kejaran. Seorang tetangga tua pernah berkata, tenang yang lama hilang akhirnya pulang, dan kami menyambutnya di teras dengan teh. Aku memikirkanmu lagi sambil menutup sebagian layar, dan aku berjanji menulis untukmu dengan cara yang tidak menuntut balasan cepat. Jika kau membalas pekan lagi, aku akan tetap menari kecil di kamarku, karena menunggu pun bisa jadi perayaan yang sunyi. Di sini kami belajar menunggu seperti orang menunggu roti, hangat itu butuh waktu, dan itu bukan kabar buruk. Aku ingin bercerita satu hal lagi tentang pekerjaan kecilku di konsulat perhatian, karena disitulah aku belajar mengukur nilai. Setiap hari aku meninjau permohonan dari ratusan pesan, dan aku menekan setuju, hanya ketika ada manfaat yang nyata. Aku menolak dengan ramah ketika maksudnya kabur, dan aku mengundang kembali ketika mereka siap datang dengan jujur. Kadang aku meneteskan air mata ketika membaca pesan yang sangat tulus, seperti anak yang meminta 5 menit untuk mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Di ruang itu aku sadar bahwa perhatian bukan layar, perhatian adalah pelukan yang kebetulan memakai kata. Pelukan itu tidak bisa dipaksa, dan ketika ia tulus, ia tidak perlu berteriak. Aku mempertahankan keyakinan itu ketika dunia kembali sibuk, sebab keyakinan yang dipegang rapat akan jadi jangkar di air deras. Malam menjelang dan jendela fokusku tinggal beberapa menit, sehingga aku akan merapikan kata-kata terakhirku. Meski kita jauh, kurasa kita bertetangga di pinggiran yang sama, yaitu pinggiran antara bising dan tenang. Mari kita saling menjaga agar tidak terseret ke tengah badai tanpa perlu, karena badai kadang hanya tampak besar dari kejauhan. Jika kau kesepian, ingatlah bahwa aku mengetik ini, sambil memikirkanmu dengan rasa hangat yang sederhana. Jika kau lelah, berikan dirimu visa 1 menit untuk menutup mata, dan lihat apakah dunia berubah sedikit setelahnya. Jika kau bingung, tulislah tujuanmu dalam 1 kalimat. Lalu tanyakan apakah gangguan itu ikut membantu kalimat itu menjadi kenyataan. Aku mengakhiri surat ini dengan napas yang tenang, dan aku berharap tenangku melintasi jarak menuju mejamu. Terima kasih sudah membacaku dengan telinga yang sabar, dan terima kasih karena kau selalu memberiku ruang yang tidak kikir. Aku mengirimkan salam yang tidak tergesa, semoga malam di tempatmu memiliki jalan pulang yang jelas. Sampai di sini dulu ceritaku,
Dan aku berjanji akan menulis untukmu lagi ketika ada benih cerita yang pantas tumbuh. Dari tetangga dunia di sampingmu, aku menutup ketikan ini dengan senyum kecil yang tidak memaksa. Salam hangat yang sederhana, dan semoga esok memelukmu tanpa suara yang berlebih. Setelah surat ini selesai, izinkan aku berbicara sebentar kepada para pendengar yang singgah di sini. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai baris terakhir. Hatiku benar-benar senang. Jika kau menyukai cerita ini, mohon tekan tombol suka agar surat ini bisa menemukan lebih banyak telinga. Aku mengundangmu untuk berlangganan agar kau tidak melewatkan surat berikutnya dari tetangga dunia. Tulis komentarmu tentang bagian yang paling menyentuh, karena aku ingin belajar dari matamu juga. Jika kamu ingin mendukung perjalanan kanal ini, kamu bisa memberi donasi melalui kode QR di pojok kanan bawah, atau tautan di deskripsi video. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sangat berbeda. Silahkan jelajahi ketika waktumu longgar. Aku pamit dengan senyum yang pelan, sampai jumpa di kisah berikutnya yang menunggu di perbatasan antara bising dan tenang.